Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rancangan alat peraga IPA kami dengan judul Pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai arang aktif dalam penjernihan air secara filtrasi sebagai tugas dari mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA yang disusun oleh Elsa Pramudiawardani dengan NPM 21230250004 dan Nanda Wiguna Putri Kusuma dengan NPM 21230250001 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Chansana Diawati MSI, Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Dr. Vianti MPD. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama adalah masalah air bersih masih banyak dijumpai baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Masih banyaknya penduduk yang menggunakan air sungai yang tidak aman dari penyakit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karenanya, dibutuhkan metode pengolahan air yang tepat yang dapat digunakan untuk mengolah air keruh menjadi air bersih yang layak digunakan. Salah satunya adalah metode filtrasi. Biasanya, filtrasi memanfaatkan bahan-bahan dari alam, seperti sabut, kelapa, pasir halus, kerikil, dan juga arang aktif. Selain itu, kami melihat limbah tongkol jagung yang semakin besar pasca panen. Padahal, masalah limbah tongkol ini dapat diatasi dengan menjadikan tongkol jagung menjadi produk yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah mengubah limbah tongkol jagung menjadi arang aktif yang dapat digunakan untuk penyaring atau adsorben pada proses filtrasi. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut, maka kami menyusun rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh ketebalan limbah tongkol jagung sebagai arang aktif pada proses filtrasi terhadap kejernihan air sumur. Lalu, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketebalan limbah tongkol jagung sebagai arang aktif pada proses filtrasi terhadap kejernihan air sumur. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penjernihan air. Secara umum, ada persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih, antara lain persyaratan kualitatif, di mana persyaratan kualitatif ini menggambarkan mutu atau kualitas dari air bersih dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai standar kualitas air, antara lain air bersih tersebut harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta memiliki suhu yang normal. Yang kedua adalah parameter kimianya, di mana air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah tertentu yang dapat mengganggu kesehatan. Selain itu, pH air minum yang aman dikonsumsi ada pada kisaran pH 6,5 hingga pH 8,5. Yang kedua adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan liquid-liquid dengan cara melewatkan liquid melalui media berpori atau bahan-bahan berpori untuk menyisihkan atau menghilangkan sebanyak-banyaknya butiran-butiran halus zat padat tersuspensi dari liquid. Selain itu, efisiensi proses filtrasi dalam penjernihan air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah debit air, di mana debit air yang akan disaring itu tidak harus terlalu besar, karena debit yang terlalu besar itu akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien, sehingga proses filtrasi tidak dapat terjadi dengan sempurna. Yang kedua adalah konsentrasi kekeruhan, di mana konsentrasi kekeruhan air ini sangat mempengaruhi efisiensi dari filtrasi. Konsentrasi kekeruhan air yang sangat tinggi akan menyebabkan tersumbatnya lubang pori-pori dari filter, sehingga dalam melakukan filtrasi itu sering dibatasi seberapa besar konsentrasi kekeruhan dari air yang akan disaring. Jika konsentrasi kekeruhannya terlalu tinggi, maka harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, seperti misalnya dilakukan proses koagulasi, floakulasi, dan sedimentasi. Yang ketiga adalah kedalaman media, ukuran, dan juga material. Tebal tipisnya media penyaring akan menentukan lamanya pengaliran dan daya saring. Media penyaring atau filter yang terlalu tebal biasanya mempunyai daya saring yang sangat tinggi, tetapi membutuhkan waktu pengaliran yang lama.
Sebaliknya, media yang terlalu tipis, selain memiliki waktu pengaliran yang pendek, kemungkinan juga memiliki daya saring yang rendah. Demikian pula dengan ukuran besar kecilnya filter, yang akan berpengaruh pada porositas, laju filtrasi, dan juga kemampuan daya saringnya, baik itu dari komposisinya, proporsinya, maupun bentuk susunan dari diameter butiran medianya. Keadaan media yang terlalu kasar atau terlalu halus akan menimbulkan variasi dalam ukuran rongga antar butir. Ukuran pori yang terlalu besar akan menyebabkan lolosnya partikel halus yang akan disaring. Sebaliknya, lubang pori-pori yang terlalu halus akan meningkatkan kemampuan menyaring partikel dan juga dapat menyebabkan clogging atau penyumbatan lubang pori-pori oleh partikel halus yang tertahan itu terlalu cepat untuk terjadi. Yang ketiga adalah pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai media filtrasi. Tongkol jagung ternyata mengandung selulosa sebanyak 41%, hemiselulosa sebanyak 36%, dan lignin sebanyak 6%. Selain itu, tongkol jagung juga mengandung kadar unsur karbon sebanyak 43% dan hidrogen sebanyak 6%, sehingga tongkol jagung dapat digunakan sebagai alternatif bahan baku arang aktif sebagai adsorben yang digunakan pada proses adsorpsi. Selain itu, tongkol jagung memiliki kelebihan dibandingkan arang aktif yang lainnya. Yang pertama adalah memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dibandingkan kadar abunya. Selain itu, tongkol jagung mudah didapat dan juga melimpah di mana-mana. Selanjutnya adalah harga tongkol jagung yang murah dan juga mudah dalam pembuatan maupun pengaplikasiannya. Selain itu, tongkol jagung aman bagi lingkungan karena berasal dari bahan organik. Baiklah, selanjutnya untuk tahap metodologi penelitian. Lokasi penelitiannya dilakukan di daerah Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Waktu penelitiannya selama kurang lebih 1 minggu, dimulai dari tanggal 6 Maret 2022. Untuk prosedur pembuatan arang aktif dari tongkol jagung, yang pertama kali dilakukan adalah proses dehidrasi atau penghilangan air. Nah, tongkol jagung yang sudah terkumpul pertama-tama dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering, kurang lebih 3 hari. Setelah itu masuk ke tahap proses karbonisasi atau pembakaran tongkol jagung, yaitu tongkol jagung yang sudah kering dimasukkan ke dalam panci dan diberi sedikit minyak tanah, lalu hidupkan api di dalam panci menggunakan korek api sampai tongkol jagung benar-benar menjadi arang. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan alat filtrasi dibutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu ada toples plastik ukuran sedang, karbon aktif dari tongkol jagung, sampel air sumur, spons halus, kapas, dan juga kain kasa. Untuk cara perakitan alat filter air ini, yang pertama kita menyiapkan terlebih dahulu semua bahan yang diperlukan. Setelah itu, pastikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam keadaan yang bersih. Lalu bahan-bahan yang akan kita gunakan digunting menyesuaikan dengan ukuran toples yang akan digunakan. Setelah itu, untuk arang tongkol jagungnya, karena dia bentuknya serbuk, maka kita masukkan ke dalam tea bag paper. Tujuannya agar si arang tongkol jagung ini tidak ikut terbawa oleh air pada saat proses filtrasi berlangsung. Setelah itu, toples plastiknya kita beri lubang secukupnya di bagian bawah untuk memudahkan air mengalir. Lalu kita susun semua bahan dari mulai bawah sampai atas, yaitu ada spons halus, kain kasa, arang aktif,
lalu dilanjutkan lagi dengan spons halus, kain kasa, dan yang terakhir paling atas yaitu kapas, di mana masing-masing bahan ini menggunakan ketebalan 5 cm. Setelah semua lapisan itu sudah dimasukkan ke dalam toples dan sudah tersusun rapi, maka selanjutnya kita tuangkan sampel air sumur ke dalam toples. Lalu kita amati perubahan warna air sumur yang terjadi setelah proses filtrasi. Lalu kita lakukan percobaan yang sama, namun dengan ketebalan tongkol jagung yang berbeda. Untuk percobaan kedua ini menggunakan ketebalan 7 cm. Lalu setelah itu kita amati dan bandingkan perubahan warna air yang terjadi pada percobaan 1 dan 2. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di slide bahwa gambar 2 itu adalah rangkaian alat filtrasi air yang telah kami buat. Sedangkan gambar ketiga itu merupakan keadaan air sumur sebelum difiltrasi. Posisinya masih keadaannya keruh. Selanjutnya, variabel bebas pada percobaan ini yaitu ketebalan arang tongkol jagung, variabel kontrolnya adalah volume sampel air sumur, dan variabel terikatnya adalah kejernihan air sumur. Untuk hasil percobaannya, bisa dilihat di slide. Di sini sebelumnya kami menggunakan volume air sumur sebanyak 1 liter. Untuk percobaan pertama, dengan ketebalan arang tongkol jagung sebesar 5 cm, hasil kejernihan airnya bisa dilihat di gambar bahwa
Pada percobaan ini, air sumur itu sudah jernih dibandingkan pada keadaan semula. Namun di sini air ini masih tampak keruh, walaupun keadaannya sudah jernih dibandingkan pada keadaan yang sebelumnya. Lalu pada percobaan kedua dengan ketebalan arang tongkol jagung 7 cm yang posisinya jauh lebih tebal dibandingkan pada percobaan pertama, hasil yang didapat bahwa sampel air sumur menunjukkan kejernihan yang lebih dibandingkan pada percobaan pertama, walaupun airnya ini masih dalam keadaan kuning, namun dibandingkan pada percobaan pertama, ia lebih jernih. Jadi pembahasannya yaitu pada percobaan pertama didapatkan hasil bahwa air sumur yang semula sangat keruh setelah dilakukan filtrasi menjadi sedikit jernih. Nah, pada saat proses itu berlangsung, kami mengamati bahwa kapas yang semula bersih tampak menjadi kotor. Hal ini menandakan bahwa air sumur itu semulanya mengandung berbagai macam zat seperti adanya pasir dan lumut. Nah, setelah dilakukan percobaan kedua menggunakan arang tongkol jagung yang lebih tebal, didapatkan hasil air yang lebih jernih dibandingkan pada percobaan pertama. Hal ini menandakan bahwa ketebalan arang aktif berpotensi lebih dalam menjernihkan air sumur yang keruh. Selain itu, percobaan ini juga membuktikan bahwa tongkol jagung dapat digunakan sebagai arang aktif dalam proses filtrasi air. Untuk kendala yang kami hadapi pada saat melakukan percobaan ini yaitu pengeringan tongkol jagung di bawah paparan sinar matahari membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan kondisi cuaca yang musim hujan. Jadi kami sebelumnya memperkirakan bahwa pengeringan ini hanya membutuhkan waktu 3 hari. Namun setelah dilakukan pengeringan kami membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Lalu kendala yang kedua adalah pembakaran tongkol jagung yang hingga benar-benar menjadi arang itu membutuhkan waktu pembakaran yang sangat lama. Hal ini diakibatkan juga karena tongkol jagung yang kita gunakan jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk proses pembakarannya membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 2 jam pada saat kita melakukan percobaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.